target proteinnya. Nah, target proteinnya itu bisa enzim metabolik, sehingga dia merubah metabolisme, atau targetnya itu bisa faktor transkripsi misalnya, atau protein regulator, sehingga dia merubah ekspresi gen, atau targetnya itu bisa protein sitoskeleton, sehingga dia merubah bentuk atau pergerakan dari sel. Itu adalah jalur signaling yang kompleks. Nah, yang growth factor signaling itu adalah yang ini, yang merubah ekspresi gen. Ya, kalau misalnya Anda belajar operon laktosa, nah itu adalah jalur signaling yang ke sini. Ya, terus misalnya insulin juga jalur signaling ke sini, insulin ya. Nah, tapi insulin juga merubah ekspresi gen sebenarnya. Jadi ada dua, ada ke sini, ada ke sini ya. Jadi yang sinyal faktor pertumbuhan itu ini, yang pengikatan ligannya berupa faktor pertumbuhan, dia akan menyebabkan terjadinya perubahan ekspresi gen ya, perubahan ekspresi gen. Nah, normalnya pembelahan sel itu dimulai untuk merespon sinyal dari luar sel ya. Jadi untuk terjadi pembelahan sel itu harus ada sinyal dari luar sel. Faktor pertumbuhan ekstraselular merangsang pertumbuhan sel dengan mentransmisikan sinyal ke dalam sel. Seterusnya ke nukleus, mengatur ekspresi gen yang mengode protein yang diperlukan untuk pembelahan sel. Jadi ada 4 tipe protein yang terdapat pada saat transduksi sinyal. Ini yang tadi faktor pertumbuhannya itu adalah sebagai ligan, kemudian reseptor faktor pertumbuhan, transduser sinyal intraselular, dan faktor transkripsi untuk memperoleh efek mitogen melalui regulasi ekspresi gen. Maksudnya efek mitogen itu adalah dari faktor pertumbuhan. Jadi faktor pertumbuhan itu dianggap sebagai suatu mitogen. Jadi kalau mitogennya berikatan dengan reseptornya, maka faktor transkripsi akan diaktifkan dan dia akan mengaktifkan ekspresi gen. Nah, pemahaman mekanisme normal pertumbuhan sel akan memberikan pemahaman abnormalitas yang terjadi selama proses karsinogenesis. Jadi karsinogenesis itu berkaitan dengan adanya ketidaknormalan pada jalur transduksi sinyal ini, ya. Adanya ketidaknormalan pada jalur transduksi sinyal ini. Apakah yang tidak normal itu reseptornya, atau protein signaling intraselular, atau target proteinnya gitu, sehingga dia bisa merubah ekspresi gen gitu. Nah, growth factor signal transduction pathway itu reseptornya adalah tirosin kinase ya. Tirosin kinase itu, semua enzim kinase adalah enzim yang menambahkan fosfat atau mengeluarkan fosfat dari suatu protein ya. Nah, dia mentransfer gugus gamma fosfat dari ATP atau GTP ke gugus hidroksil ya. Jadi asam amino penerimanya adalah asam amino yang punya rantai samping hidroksil gugusnya ya pada protein target. Ada serin treonin kinase ya, artinya kinase ini menambahkan fosfatnya pada residu serin atau treonin. Kemudian ada tirosin kinase ya kan, tirosin kinase. Nah, penambahan gugus fosfat itu kan molekul yang sangat bermuatan ya, jadi dia dapat menyebabkan terjadinya perubahan konformasi, sehingga kalau konformasinya berubah maka aktivitasnya juga berubah. Jadi penambahan fosfat itu bisa dua macam ya, bisa menyebabkan protein itu menjadi aktif atau menjadi tidak aktif. Jadi ada protein yang kalau ditambah fosfat jadi aktif, ada yang dikeluarkan fosfat yang menjadi aktif. Nah,
Faktor pertumbuhan epidermal ya atau EGF ya, epidermal growth factor, itu dia mentransduksikan sinyal dari ekstraselular ke dalam sel untuk mengatur ekspresi gen yang memicu proliferasi sel. Reseptor EGF itu disebutnya epidermal growth factor reseptor ya, dikenal juga dengan nama ERB1. ERB itu erythroblastoma apa gitu ya kebanyakannya, atau HER1. Itu adalah reseptor tirosin kinase. Jadi dia punya aktivitas tirosin kinase ya. Terus terdapat 3 anggota EGFR yang lain, yaitu ERB2 atau HER2, ERB3 atau HER3, ERB4 atau HER4 ya. Jadi EGFR itu nama lainnya adalah ERB ya atau HER1. HER1 ada 2, ada 3, ada 4. Nah, si reseptor ini mengandung sisi pengikatan ligan ekstraselular. Jadi dia terdiri dari 3 domain ya. Domain untuk mengikat ligan di ekstraselular, terus domain transmembran, terus domain intraselular yang merupakan tirosin kinase. Ya. Terus ada HER2, kalau HER2 itu dia tidak mengikat ligan tertentu, tapi dia dapat membentuk heterodimer dengan EGFR lain. Kemudian ada HER3, tidak mengandung domain tirosin kinase. Ya, kalau HER4 itu nggak ada informasi. Jadi yang umum itu yang dapat membentuk dimer itu adalah HER1. Ya, kalau HER2 dia membantu untuk membentuk heterodimer dengan EGFR lain, termasuk dengan HER1. Ya, seperti ini gambaran dari reseptor EGF itu ya. Ini domain ekstraselular, transmembran, sitoplasmik. Nah, di bagian sini itu ada asam amino tirosin nih, tirosin. Ini asam amino 1, 2, 3 ya. Ada tirosin kan punya rantai samping, ada hidroksi. Nah, ini yang akan kalau terjadi pengikatan si reseptornya itu, dia akan mengikat fosfat. Fosfatnya itu berasal dari ATP ya. Seperti ini, jadi sebenarnya dia itu membentuk dimer. Apabila terdapat signal faktor pertumbuhan dari luar, dibutuhkan berapa tahapan? Pengikatan faktor tumbuhan ke reseptor seperti ini, terus reseptor mengalami dimerisasi. Jadi karena ada ini, jadi ada bagian yang naik katanya kayak gini, ya. Kemudian dia mengalami dimerisasi, ini yang mengalami dimerisasi, ya, mengalami dimerisasi. Kemudian dia mengalami autofosforilasi, artinya dia masing-masing memfosforilasi monomer yang lain ya. Kemudian terjadilah aktivasi transducer intraselular. Nah, transducer intraselularnya itu salah satunya adalah RAS ya. RAS. Kemudian terjadilah kaskade dari serin atau treanin kinase. Jadi protein-protein transducer intraselularnya itu umumnya adalah serin atau treanin kinase, dan ujungnya adalah aktivasi faktor transkripsi. Nah, seperti ini digambarkan kalau ada EGF yang berinteraksi dengan reseptor mengalami dimerisasi, kemudian mengalami autofosforilasi, kemudian dia berinteraksi dengan suatu protein transducer intraselular. Itu protein ini adalah protein transducer intraselular, ya kan? Protein targetnya adalah ini faktor transkripsi, ya. Jadi kalau di sini katanya setelah si tirosinnya itu mengalami fosforilasi, kemudian dia akan mengaktifkan suatu protein namanya GRB2 ya. Di sini dijelaskan ya, GRB2 itu dia punya domain SH2 katanya ya. Domain SH2 itu yang bisa berinteraksi dengan fosfat. Nah, terus GRB2 itu sebelah sininya punya domain SH3 katanya ya. Dia punya domain SH2 dan SH3
ya. Nah, domain SH3-nya itu berinteraksi dengan suatu protein namanya SOS, Sons of Sevenless, ya. Nah, si SOS ini akan mengaktifasi RAS. Jadi RAS itu ketika dia mengikat GDP, dia tidak aktif. Oleh SOS, dia akan diaktifasi, ya, ditambahkan fosfat sehingga dia menjadi mengikat GTP. Ini RAS yang aktif. Nah, RAS kemudian mengaktifasi RAF. RAF mengaktifasi MEK. MEK mengaktifasi MAPK. MAPK ini bisa masuk ke dalam inti sel. Dia kemudian memfosforilasi faktor transkripsi. Ya, sehingga terjadilah ekspresi gen. Jadi ini adalah gambaran bagaimana faktor pertumbuhan itu mengaktifkan transkripsi suatu gen, ya. Nah, gen-gen yang diatur di bawah jalur ini adalah gen-gen yang proteinnya itu diperlukan untuk proliferasi atau pertumbuhan sel. Gitu. Ya, paham nggak? Halo? Paham? Masih ya, dengar saya? Insya Allah, Bu. Oke. Masih, Bu. Sejauh ini masih, Bu. Ya. Jadi ini tadi tentang jalur transduksi sinyal faktor pertumbuhan. Ya, ini bisa Anda baca, ini GRB2 itu adalah protein intraselular yang mengandung domain SH2 dan SH3, mengenali reseptor EGF yang terfosforilasi melalui domain SH2. Kemudian memfasilitasi pengikatan protein spesifik ke membran sel melalui domain SH3. Dua domain SH3 dari GRB2 saling berinteraksi dengan protein SOS yang berfungsi mengaktifkan transducer yang sangat penting, yaitu RAS, ya. Jadi RAS itu tadi disebutnya star player, bintangnya gitu ya. Si RAS ini bintangnya, dia yang berperan untuk meneruskan transduksi ke dalam sel, ya. Jadi awalnya dia itu dia terikat ke membran, ya. Awalnya dia terikat ke membran, ya. Nah, si RAS ini bisa jadi RAS ini inaktif kalau mengikat GDP, ya. Kalau mengikat GTP itu aktif. Nah, dia bisa diinaktivasi oleh suatu protein namanya GTPase protein. GTP activating protein, ya. Ini sigap ini. Jadi untuk menginaktifkan RAS ini, dan si RAS itu punya aktivitas ini di dalam sel, di dalam dia sendiri, jadi intrinsik gitu, bukan dalam sel, di dalam si proteinnya itu. Jadi maksudnya gini, kalau nggak ada sinyal, maka dia bisa membuat dia inaktif sendiri. Nah, yang jadi masalah adalah kalau RAS ini tidak bisa diinaktivasi. Kalau RAS tidak bisa diinaktivasi, maka sinyal akan jalan terus gitu. Jadi itu pada kanker banyak yang terjadi, yang termutasi itu adalah RAS ini. Yang termutasi itu RAS ini sehingga dia tidak bisa diinaktivasi. Atau yang termutasi itu adalah EGFR ini sehingga dia akan memberikan sinyal setelah terus-menerus. Oke, ini digambarkan bagaimana pengikatan antara, ini ada ceritanya ya. Nah, ini sebenarnya dari buku Leninger ini mau menunjukkan suatu protein yang punya domain SH3 dan SH2 tadi, ya. Nah, protein contohnya di sini adalah SRC kinase. SRC kinase itu dia punya dua domain, SH2 dan SH3, dan punya domain kinase, 3 domain ya, 3. Jadi domain SRC, domain kinase,
domain SH2, domain SH3. Dalam keadaan tidak ada sinyal, nah dia itu inaktif, auto inhibit katanya ya. Dia itu bagian ada tirosin pada ujung C-nya, tirosin pada ujung C-nya di sini dijelaskan ya. Dia bisa berikatan dengan fosfat. Tirosin yang mengikat fosfat pada ujung C-nya dia bisa berinteraksi dengan SH2. Domainnya dia sendiri. Ya, dan ini berinteraksi dengan prolin. Dari dalam keadaan seperti ini dia itu inaktif. Tapi kalau keadaannya seperti ini di mana dia lepas terurai gitu, SH2-nya itu berinteraksi dengan tirosin fosfat dari protein yang lain. Ini kan protein yang lain ya. Terus ada prolin juga, ini dalam keadaan dia aktif gitu. Nah, jadi si GRB2 yang tadi itu dia itu sama dengan SRC kinase ini. Kalau tidak ada fosfat dari reseptor ini yang berinteraksi dengan domain SH2-nya, ini domain SH2, maka dia itu domain SH2-nya itu berikatan dengan fosfat dari tirosin yang ada pada C terminalnya sendiri. Jadi dia tidak aktif gitu. Kalau ada fosfat dari reseptor ini maka dia aktif. Jadi itu yang diceritakan di sini ya. Domain SH2 dan SH3 itu ditemukan pada sejumlah protein lain, misalnya SRC, ABL, GRB2 dan PI3K. Ya, PI3K. Nanti kepanjangannya lihat di belakang ya. Oke, ini tunjukkan lagi bagaimana aktivasi dari RAS itu akan mengaktifkan transkripsi dari suatu gen. Ya, jadi ini RAS yang aktif mengikat GTP, dia mengaktifkan RAF mengaktifkan MEK, MEK mengaktifkan MAPK. MAPK masuk ke dalam inti sel, dia akan mengaktifkan faktor transkripsi. Jadi aktivasi semua ini adalah tentang penambahan fosfat, ya. Jadi adalah tentang penambahan fosfat. Kalau tidak aktif dia tidak mengandung fosfat, aktif mengandung fosfat. Ini juga, ya. Nah, sekarang tentang RAS. Ini RAS, ya. RAS itu adalah protein monomer, katanya. Dia termasuk golongan protein G, ya. Protein G, membran localized G protein, 21 kilodalton, ya, sangat cukup kecil. 190 asam amino, ada 3 proto-onkogen RAS, yaitu HRAS, NRAS, KRAS, dan 4 KRAS itu ada 2 macam, ya. Jadi dia adalah proto-onkogen. Kenapa disebut protein G? Karena dia mengikat GTP, ya. Sangat konserv, katanya. Perbedaan terletak pada domain hipervariabel C terminal. Struktur tersiernya ini ada 10 loop. Rantai beta plate sheet, di dalam ini ada 6. Kemudian dia mengikat GTP itu dia aktif, tidak aktif kalau mengikat GDP. Kemudian yang mengaktifasinya adalah SOS. SOS tadi sons of sevenless, ya, faktor penukar nukleotida. Dia mengkatalisis perubahan GDP menjadi GTP. Nah, ini tadi GAP, ya, GAP itu adalah GTPase activating protein. GTPase activating protein. Ini adalah protein yang menginaktivasi RAS, ya, berfungsi mengkatalisis hidrolisis GTP menjadi GDP untuk menghentikan sinyal. Ya, kalau RAS mengikat GDP kan tidak aktif, tapi RAS itu memiliki aktivitas GTPase intrinsik, katanya ya. Jadi dia bisa melakukan regulasi sendiri. Artinya si RAS ini punya aktivitas GTPase sendiri, ya. Nah, di sini dijelaskan lebih lanjut, RAS itu kan sebenarnya protein yang terikat ke membran. Jadi dia mengalami sejumlah modifikasi pasca translasi, ya, penambahan fosfat gitu ya. Tapi RAS itu ada juga yang endogen, ya, artinya dia di dalam sitoplasma gitu, tidak terikat ke membran. Dia mengaktifkan jalur sinyal ke hilir dari membran, dari kompartemen membran subselular.
misalnya dari retikulum endoplasma badan Golgi. Nah, sekarang RAF ya, RAF itu adalah efektor dari RAS. Ya, dia ditempatkan ke membran sel supaya bisa diaktifasi oleh RAS ya. Kemudian melibatkan pelepasan autoinhibitor dari RAF. Jadi artinya RAF itu dalam keadaan tidak menerima transduksi sinyal, dia itu mengikat suatu inhibitor ya. Kemudian dia tuh tidak aktif ya, tapi autoinhibitor seperti yang tadi. Jadi RAF itu meneruskan sinyal ke dalam sel ya, menjauhi membran. Nah, RAF itu memfosforilasi protein. RAF itu adalah kinase yang memfosforilasi MEK tadi ya. MEK itu nama lainnya adalah MAPKK atau mitogen activated protein kinase. Ya. Jadi di sini diperlihatkan nama lain dari jalur signaling yang tadi ya. Jadi ada sekeluarga protein MAP kinase ini terdiri dari MAP kinasenya 3 ya. Ada MAP kinasenya 2, ada MAP kinasenya 1. Itu protein yang mengalami fosforilasi pada transduksi sinyal. Jadi MAPKK-nya 3 itu memfosforilasi MAPK, MAPKK memfosforilasi MAPK atau ERK ya, MAPK itu ERK nama lainnya. Nah, aktivasi MAP kinase memerlukan fosforilasi pada residu tirosin dan treonin. Kalau MAPKK dia dapat memfosforilasi residu tirosin dan treonin. Ya. Jadi RAF itu nama lainnya adalah MAPKKK. Kalau MEK itu adalah nama lainnya MAPKK. Ya, MAPKK. Tadi ya. Nah, ini. Jadi RAF ini nama lainnya adalah MAPKKK. K-nya 3 kali. Kalau MEK ini nama lainnya adalah MAPKK. Nah, kalau MAPK ini nama lainnya ERK, ya ERK. Jadi bisa aja orang nulisnya di sini RAF, sini MEK, di sini ERK, ya ERK. Atau di sini MAPKKK, K-nya 3 kali, ini MAPKK, ini MAPK. Ya, semuanya adalah kinase. Ini aktivitas kinase. Ini ya, MAPKK ini sudah tadi ya, memfosforilasi MAPK, disebut juga ERK. MAPK adalah keluarga serin treonin kinase. Dia penghubung antara RAS yang ada pada membran plasma dengan regulasi ekspresi gen. Karena MAPK yang aktif dapat memasuki nukleus. Nah, jadi yang bisa masuk ke nukleus itu adalah MAPK. Kemudian dia mengaktifasi sejumlah faktor transkripsi. Ya, melalui fosforilasi. Ada 2 protein lain selain MAPK yang dapat masuk ke dalam nukleus, yaitu JNK dan P38. Ya, MAPK diaktifkan oleh faktor pertumbuhan kalau MAPK. Kalau JNK dan P38 itu diaktifkan oleh sejumlah sinyal stres terhadap lingkungan seperti radiasi UV dan pengion. Jadi jalur JNK dan P38 itu biasanya memicu apoptosis. Ya, jadi ini adalah jalur lain yang protein yang mengaktifkan faktor transkripsinya yang bisa masuk ke dalam inti selnya itu adalah JNK dan P38.
Jadi dia bukan diaktifkan oleh faktor pertumbuhan seperti MAPK, dia diaktifkan oleh sinyal stres terhadap lingkungan karena UV procession. Jadi kalau dia aktif, berarti dia akan mengaktifkan transkripsi sejumlah gen yang berhubungan dengan apoptosis, ya, sejumlah gen yang proteinnya itu diperlukan untuk apoptosis. Karena adanya kerusakan karena radiasi UV dan pengion ini, karena adanya stres sel gitu ya. Nah, tadi itu kan targetnya itu adalah faktor transkripsi ya. Ini saya ambil dari buku Lehninger untuk mengingatkan Anda kembali bahwa transkripsi itu kan diperlukan suatu daerah pada DNA untuk pengikatan enzim RNA polimerase. Nah, si faktor transkripsi itu diperlukan untuk bekerjanya RNA polimerase itu untuk melakukan transkripsi ya. Jadi dia bisa berikatan dengan DNA, misalnya ini TF2A nih, dia berikatan dengan DNA. Ya, si faktor transkripsi itu. Ya, jadi bisa dilihat di sini banyak sekali jenis faktor transkripsi. Ada yang berikatan dengan enzimnya, ada yang berikatan dengan DNA-nya ya, yang diperlukan untuk memulai transkripsi. Itu yang dimaksud dengan faktor transkripsi. Dan itu adalah sejumlah protein ya, protein. Nah, ini faktor transkripsi. Targetnya faktor transkripsi dari MAPK itu yang pertama adalah AP1 katanya ya. Dia berikatan dengan DNA, meregulasi ekspresi gen yang terlibat pertumbuhan, diferensiasi, dan kematian. Target dari faktor transkripsi AP1 itu salah satunya adalah gen pengode siklin D. Siklin D itu adalah regulator siklus sel ya untuk menginduksi terjadinya siklus sel. Nah, jadi yang faktor transkripsinya AP1 ya. AP1 itu adalah produk dari dua gen namanya JUN dan FOS ya. Si AP1 itu mengandung domain basic leucine zipper, ini suatu domain pada protein ya, ada yang disebut dengan domain basic leucine zipper. Dia memfasilitasi pengikatannya sebagai dimer ke CAMP respon element atau CRE ya yang ada pada DNA atau ke 12O tetradecanoyl 4-bol 3 asetat TPA response element pada gen. Jadi dia mengikat bagian DNA dari suatu gen, si AP1 ini. Jadi dia akan menginduksi fosforilasi. Aktivitas AP1 diinduksi oleh dua mekanisme. Pertama, fosforilasi langsung oleh MAPK yang mempengaruhi aktivitas pengikatan DNA-nya, dan kedua, fosforilasi MAPK dan diikuti dengan aktivasi sejumlah faktor transkripsi lain yang meningkatkan ekspresi gen FOS dan JUN. Ya, jadi ini tentang faktor transkripsi yang merupakan target dari MAPK, namanya AP1 ya, AP1. Terus faktor transkripsi yang target MAPK yang lain adalah MYC. Faktor transkripsi MYC itu ada satu keluarga juga, MYC, MAX, MD, MCI, itu semuanya MYC ya targetnya. Itu dia adalah protein yang waktu hidupnya pendek, memicu proliferasi melalui regulasi ekspresi gen target. Ya, target dari MYC itu adalah salah satunya NRAS dan P53. Ya, NRAS itu tadi adalah salah satu protein pada jalur signal transduksi faktor pertumbuhan gitu. Jadi NRAS sendiri berfungsi untuk mengaktifkan transkripsinya dia gitu ya. Maksudnya aktivasi jalur signaling yang salah satu perantaranya adalah NRAS itu berfungsi untuk mengaktifkan transkripsi dari gennya dia. Gitu. Kalau P53 itu adalah tumor supresor gen ya. Ini penjelasan tambahan tentang MYC ya, faktor transkripsi MYC itu.
Nah, kemudian, jadi yang kita pelajari tadi adalah suatu jalur signal transduksi yang diawali dengan epidermal growth factor, membentuk dimer, autofosforilasi, mengaktifkan GRB2, kemudian mengaktifkan SOS, mengaktifkan RAS, ya kan? RAS mengaktifkan RAF, RAF mengaktifkan MFK, MFK mengaktifkan MAPK, MAPK masuk ke dalam inti sel, mengaktifkan faktor transkripsi. Ya, faktor transkripsinya di sini tadi ada AP1 sama MYC. Dan dia mengaktifkan ekspresi gen. Kalau tadi AP1, gen yang diaktifkan adalah salah satunya siklin D. Kalau MYC tadi ada NRAS sama P53. Ya kan? Nah, efektor yang lain daripada RAS ini adalah PI3K. Ya, PI3K. Jadi RAS ini bisa juga mengaktifkan suatu protein namanya PI3K. PI3K itu kepanjangannya adalah fosfatidil inositol 3 kinase. Suatu lipid kinase ya atau enzim yang memfosforilasi lipid. PI3K ini. Dia dapat memfosforilasi fosfatidil inositol fosfat. Nih, fosfatidil inositol 45 bisfosfat. Ini PIP2 dan dia fosforilasi menjadi PIP3 fosfatidil inositol 345 trifosfat. Fosfatidil inositol ini kan lipid ya, fosfatidil inositol. Jadi dia bisa memfosforilasi lipid katanya ya. Nah, si PIP3 ini kemudian membawa serin treonin kinase PDK1 ke membran. Nih kita lihat dari gambarnya aja ya. PI3K ini dia merubah PIP2 menjadi PIP3. Kemudian dia ada suatu protein PDK1. PDK1 ini dia bawa ke membran katanya ya. Nah, dia mengaktifkan AKT. Si PDK1 itu mengaktifkan AKT, protein AKT menjadi aktif seperti ini. Nah, protein AKT ini yang bisa masuk ke dalam inti sel, mengaktifkan faktor transkripsi. AKT aktif juga terlibat pada mekanisme anti-apoptosis, ya, anti-apoptosis dan kelangsungan hidup sel dengan memfosforilasi sejumlah protein target. Ya, jadi di sini nggak dijelaskan gen targetnya AKT ini ya yang bisa masuk ke dalam inti sel. Jadi itu adalah jalur lain dari target daripada RAS ya, target dari RAS. Kalau ini kan tadi jalur signal pertumbuhan ini. Nah, satu lagi jalurnya ke sini ya, ke PI3K ini. Nah, si protein yang bisa masuk ke dalam inti selnya adalah AKT. Dia mengaktifkan transkripsi juga, faktor transkripsi. Berarti itu faktor transkripsi yang dapat yang mengatur apoptosis ya, yang berhubungan dengan apoptosis, anti-apoptosis. Yang berhubungan dengan kelangsungan hidup sel. Nah, kalau apoptosis itu kan kematian sel terprogram ya, jadi itu menentukan apakah suatu sel akan dimatikan atau akan diperbaiki gitu ya. Nah, ada satu lagi efek signaling terhadap cell behavior ya. Jadi transduksi sinyal yang mempengaruhi perilaku sel. Ada tirosin kinase intraselular namanya SRC. Tadi SRC itu adalah salah satu protein yang punya domain SH2 dan SH3 ya. Dia berperan pada regulasi adesi, invasi dan pergerakan sel. Jadi dia juga diaktifasi melalui aktivasi reseptor EGF SRC ini ya. Jadi dia adalah fosfoprotein, dia punya domain ini, domain regulator negatif juga. Jadi dia autoinhibisi. Di sini digambarkan ya
bagaimana SRC itu mengalami autoinhibisi. Jadi dia punya 3 domain. Oh, ini tadi yang digambarkan itu SRC ini. Jadi dia punya domain kinase SH2 sampai SH3. Domain SH2 ini bisa berikatan dengan tirosin yang ada fosfatnya di sini kalau dia lagi inaktif kayak gini. Ya. Tapi kalau ada substratnya atau targetnya ya, maka ini nggak mengikat SH2 kayak gini. Gitu. Nah, setelah kalau dia aktif, dia dapat memfosforilasi sejumlah target protein, katanya salah satu contohnya adalah protein vokal adesi atau FAK ya, protein adaptor dan faktor transkripsi. Jadi regulasi protein vokal adesi ini berperan untuk adesi pergerakan sel ya, yang bergabung dengan sitoskeletal fiber berfungsi untuk mengontrol pergerakan sel. Ini cerita lainnya, SRC juga mengatur invasi sel. Jadi efek dari sinyal faktor pertumbuhan melalui reseptor tirosin kinase itu bermacam-macam. Ya, jadi bukan hanya menyebabkan proliferasi saja, tapi juga bisa menghambat apoptosis, dan dia bisa menyebabkan pergerakan sel yang berhubungan dengan pergerakan sel seperti pada SRC ini. Nah, ini saya ambil dari internet ya. Jadi yang kita bahas tadi itu adalah jalur EGFR ini. Jalur EGFR ini yang dia membentuk dimer. Nah, ini yang saya gambarkan tadi. Ya, ini ada GRB2, ini domain SH2 ya, kemudian SOS, RAS, kemudian di sebenarnya ini harusnya di sini, di membran sini ya, mengaktifkan RAS, mengaktifkan RAF, di sini digambarkan MEK, di sini nggak digambarkan, langsung ke RK1, ada 2, RK-nya di sini mengaktifkan faktor transkripsi. Satu lagi adalah yang SRC ini yang menyebabkan pergerakan sel, yang ini. Yang PI3K ini, PI3K di sini tidak digambarkan, dia merubah PI-P2 menjadi PIP3 ya kan, dia mengaktifkan AKT ini. AKT juga mengaktifkan suatu faktor transkripsi. Ya, itu ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Rizky, ada pertanyaan? Kalau saya enggak, Bu, belum. Paham, Rizky? Sedikit, Bu. Sedikit ya. Paham, Rizky, Bu. Cukup lumayan. Nah, emang ini agak rumit ya, kalau kita lihat bukunya. Jadi bukunya itu tulisan semua ya. Jadi saya juga kalau menceritakan sepotong-sepotong, takutnya nggak ini gitu. Oh, kalau baca bukunya lebih ini lagi, lebih rumit lagi ya. Ini diambil sebenarnya sebagian ya. Nah, sekarang kita mau lihat onkogennya. Jadi yang mau kita bahas itu adalah dari kan tadi faktor transduksi sinyal, faktor pertumbuhan itulah protein-proteinnya. Itu yang saya jelaskan ya kan. Nah, sekarang kita mau lihat onkogennya dan efeknya terhadap kanker ya. Onkogen itu adalah mutan protein ya, gen mutan yang protein produknya diproduksi dalam jumlah yang banyak atau perubahan produk menyebabkan terjadinya peningkatan aktivitas sehingga efeknya dominan ya. Mutasi hanya pada satu alel sudah cukup memberikan efek yang signifikan ya. Itu yang maksud dengan onkogen. Jadi misalnya gen-gen pengode RAS, pengode RAF, pengode EGFR itu semuanya adalah onkogen kalau dia termutasi. Karena kalau dia termutasi, dia menghasilkan protein
proteinnya itu dihasilkan dalam jumlah yang banyak misalnya, atau aktivitasnya menjadi jadi dominan, sehingga menjadi tidak terkontrol gitu ya. Nah, kalau tumor supresor gen itu kebalikan dari onkogen, gen yang bila termutasi menyebabkan produknya kehilangan fungsi. Kalau dia termutasi justru produknya kehilangan fungsi, jadi nggak aktif lagi gitu, sehingga bersifat resesif. Jadi bila salah satu alel termutasi, fungsi proteinnya masih bisa dilakukan oleh produk gen yang tidak termutasi. Tapi bila duanya termutasi, maka semua produk gen yang kehilangan fungsi ya. Sekarang yang kita bahas kan onkogen ya. Nah, katanya sampai saat ini sudah diidentifikasi 100 onkogen dan 15 tumor supresor gen ya. Nah, di sini diperlihatkan orang cerita tentang bagaimana orang mempelajari onkogen ya, onkogen. Jadi ada namanya Peyton Rouse ya, dia menunjukkan bahwa ada filtrat bebas sel dari sarkoma ayam dapat menginduksi sarkoma pada ayam sehat. Jadi ada ayam yang punya kanker sarkoma, ya kan? Dari sel ayam yang punya sarkoma, dia ambil selnya, terus dia pisahkan, dia sentrifugasi, filtratnya itu dia masukkan ke dalam ayam sehat. Ternyata ayam sehat itu jadi kena kanker juga, sarkoma juga, gitu ya. Nah, virus penyebab sarkoma pada ayam itu namanya virus Raus sarkoma, ya. Dia memiliki ekstragen pada genomnya yang tidak dibutuhkan untuk replikasi, yaitu gen VSRC. Itu adalah suatu onkogen, ya. Produknya adalah tirosin kinase. Jadi si virus Raus sarkoma ini, virus yang menyebabkan sarkoma pada ayam itu, dia punya satu ekstragen pada genomnya yang tidak dibutuhkan untuk replikasi, namanya gen VSRC. V itu singkatan untuk virus, ya. Nah, dia itu adalah onkogen karena dan produknya tirosin kinase. Nah, ternyata terdapat urutan gen yang homolog dengan V sarkoma pada ayam sehat gitu. Jadi maksudnya kenapa filtrat tadi yang diambil dari ayam yang kena sarkoma itu, terus kalau diberikan kepada ayam yang sehat, kenapa bisa ayam sehat jadi kanker juga gitu, kena sarkoma juga. Nah, katanya ayam sehat itu punya juga gen yang sama dengan VSRC itu, ya, sama. Terus ditemukan juga pada lalat dan manusia gitu. Jadi hampir semua onkogen berasal dari bentuk normalnya yang disebut dengan proto-onkogen. Untuk membedakan penamaan katanya ya, yang selular itu C, misalnya CSRC itu selular. Kemudian yang hasil dari transduksi oleh retrovirus itu namanya VSRC. Ya, yang dari virus. Terus nah, kenapa VSRC itu bisa menyebabkan sarkoma? Ternyata urutan asam aminonya itu kehilangan domain C-terminal yang berperan sebagai regulator negatif atau yang menginaktivasi, dan dia memiliki beberapa mutasi titik di dalam gen. Siklus hidup retrovirus itu mirip seperti parasit intraselular. Dia memerlukan inang untuk mendapatkan energi untuk mensintesis protein virus, ya. Ketika menginfeksi, RNA virus diinjeksikan ke sel inang. RNA virus mengalami transkripsi balik membentuk DNA, kemudian DNA berinteraksi secara acak ke kromosom inang, sehingga akan direplikasi. Ini yang terjadi pada virus, ya. Transkripsi dan translasi oleh perangkat sel inang menghasilkan protein-protein virus untuk mensintesis partikel virus yang baru. Ya, ini adalah bagaimana mekanisme infeksi virus, ya.
Nah, selama evolusi, virus dapat memperoleh fragmen DNA dari inang. Pada sisi integrasi dan proses ini dapat membentuk onkogen pada sel inang. Jadi gini katanya tadi ya, kalau virus itu menginfeksi, dia memasukkan RNA-nya ke dalam sel inang. RNA itu kemudian ditranskripsi balik, membentuk DNA. DNA ini kemudian bisa berinteraksi secara acak ke kromosom inang, sehingga dia akan direplikasi, ditranskripsi, ditranslasi. Ya kan? Kemudian ketika virus itu keluar, ya, kan dia bisa, kenapa dia bisa masuk ke dalam kromosom inang? Berarti dia punya bagian untuk integrasi. Nah, ketika dia keluar, kadang-kadang fragmen DNA, sebagian dari fragmen DNA inang itu jadi keluar, jadi kebawa sama dia, ya. Nah, sehingga terbentuklah onkogen pada sel inang. Jadi kan sel inangnya, kromosom inangnya jadi DNA-nya menjadi ada yang rusak gitu. Karena kebawa oleh virus atau karena ada bagian dari virus itu yang tertinggal. Gitu. Nah, si Raos-sarkoma virus itu memperoleh potongan DNA dari CSRC. CSRC itu adalah SRC selular tadi yang ada pada ayam sehat juga, pada manusia juga ada, pada organisme lain juga ada. Nah, ada mekanisme lainnya, DNA virus bisa juga ditranslasi sebagai protein fusi dengan protein inang. Ini nanti di belakang ada ya penjelasan ini ya. DNA virus itu bisa juga ditranslasi sebagai protein fusi dengan protein inang, tergantung pada sisi integrasinya. Atau ekspresi gen inang bisa juga diatur oleh urutan regulator virus, sehingga merusak ekspresi gen. Jadi ini adalah mau menunjukkan bagaimana mekanisme virus itu bisa menyebabkan kanker ya. Ya, bagaimana infeksi virus itu bisa menyebabkan kanker. Jadi intinya dia itu karena dia masuk ke dalam kromosom. Terus kalau dia pergi lagi, dia bisa meninggalkan sesuatu atau dia membawa sesuatu, ya, atau dia bergabung dengan protein yang lain gitu. Jadinya dia merusak ekspresi gen gitu ya. Infeksi virus yang dia masuk ke dalam kromosom itu dapat merusak ekspresi gen. Nah, itu sebabnya kenapa infeksi virus itu dapat menyebabkan kanker. Nih, ya, semua ini merupakan mekanisme onkogenesis yang diinduksi oleh virus. Ya, tidak semua virus itu penyebab kanker, ya. Tapi dan virus itu bukan penyebab utama kanker juga. Ya, tapi aktivasi proto-onkogen menjadi onkogen itu sama seperti dengan aktivasi yang disebabkan oleh virus tadi, katanya ya. Misalnya terjadi translokasi kromosom, ya, yang sama dengan integrasi virus ke kromosom inang. Nah, ekspresi gen menjadi dipengaruhi oleh urutan regulator yang baru karena adanya translokasi tadi, sehingga menghasilkan produk yang abnormal. Sehingga terjadi konfigurasi gen yang baru sehingga menghasilkan onkogen. Hampir semua onkogen adalah hasil dari perubahan dari gen normal. Nah, ini sekarang kita akan melihat contoh beberapa onkogen. Yang pertama adalah onkogen faktor pertumbuhan. Ya, onkogen virus VSIS itu adalah yang gennya ada di virus ya. Produknya adalah protein sitoplasma yang ditemukan dalam bentuk terpotong dari growth factor yang normalnya disekresikan platelet. Disebut platelet derived growth factor. Produk normalnya adalah PDGF ya. Jadi kalau dia berupa onkogen namanya menjadi fesis ini. Jadi cesis ini produk normal PDGF. Onkogennya berarti gennya fesis ini ya. Proto-onkogennya itu komponen respon luka, fungsinya PDGF ini. Fungsi normalnya adalah merangsang pembentukan sel epitel di sekitar luka untuk melakukan proliferasi. Ya, jadi kalau dia menjadi onkogen,
Ya, produk onkogennya dia menempati lokasi yang tidak tepat, seharusnya dia disekresikan namun berada di sitoplasma. Jadi seharusnya dia dikeluarkan dari sel tapi dia berada dalam sitoplasma, itu produk onkogennya ya. Sehingga aktivasi jalur sinyal PDGE terjadi pada waktu yang tidak tepat, tidak merespon luka, sehingga menimbulkan pertumbuhan yang tidak terkontrol. Ini salah satu contoh onkogen dari growth factor. Nah, terus ada onkogen growth factor reseptor juga sama. Ini sebutkan nih ya. Ada mutasi titik ya yang mempengaruhi pengikatan growth factor ke EGFR. Ya, dan menginduksi ekspresinya menjadi konstitutif atau selalu on. Ya, diidentifikasi juga pada kanker manusia. Ini mekanismenya beda lagi. Ini ada onkogen red ya, onkogen red. Contoh yang lainnya, nih onkogen red proto-onkogen red itu adalah reseptor growth factor tirosin kinase yang lain. Jadi dia mengalami heterodimer dengan reseptor permukaan ini. Kemudian, jadi ini adalah beberapa contoh onkogen pada jalur signal pertumbuhan. Terus onkogen RAS ini ya. Aktivasi onkogen RAS telah dimati sekitar 30% tumor manusia ya, sekitar 30% tumor manusia itu terjadi aktivasi onkogen RAS. Ada mutasi pada kodon 12-1361 katanya, sehingga hilang aktivitas GTPase dari protein RAS yang dibutuhkan untuk menginaktifkan, sehingga dia selalu on juga. Ya, ini ada beberapa mutasi pada RAS, pada gen RAS. Terus ada lagi onkogen BRAF ya, ini bisa Anda baca sendiri nanti. Terus ada lagi onkogen sitoplasmik tirosin kinase. Jadi tirosin kinase yang ada di dalam sitoplasma itu SRC misalnya. Nah, jadi ini sejumlah onkogen. Ada lagi onkogen ABL nih ya. ABL itu adalah tirosin kinase juga, adanya di inti, berperan untuk induksi apoptosis yang disebabkan oleh kerusakan DNA. Ya, dia bersifat ABL, onkogen juga. Terus ada onkogen faktor transkripsi. Faktor transkripsi AP1 itu sendiri dia adalah dia bisa kalau dia termutasi juga dia jadi onkogen juga. Jadi semua protein-protein pada jalur transduksi sinyal faktor pertumbuhan itu berpotensi untuk kalau dia termutasi dia adalah onkogen semuanya. Jadi dia bisa menyebabkan kanker. Nah, sekarang saya ke kesimpulannya aja, bagaimana sih mekanisme aktivasi onkogen itu. Jadi bisa poin mutasi aja di dalam coding sequence. Nah, ini misalnya ini adalah awal gen ya, yang tanda panah ini awal gen. Jadi terus ini regulator gen bagian di sini. Ini daerah pengode, regulator gen ini daerah pengode. Jadi kalau termutasinya pada daerah pengode itu bisa menyebabkan perubahan struktur dan fungsi protein yang dikode oleh gen ini. Atau bisa juga mutasi itu terjadinya pada daerah regulator. Itu bisa menyebabkan overekspresi protein ini. Jadi diekspresikannya banyak. Atau bisa terjadi karena translokasi kromosom. Nih, translokasi kromosom. Translokasi kromosom itu maksudnya sebagian besar kromosom pindah gitu ya. Maka bisa menyebabkan sebetulnya infusi dengan sifat yang baru, protein fusi dengan sifat yang baru. Atau insersi mutagenesis yang disebabkan oleh integrasi virus nih, karena ada masuknya bagian dari DNA virus yang kemudian tidak pergi lagi, tetap berada di sini ya. Maka dia akan merusak ekspresi gen ini. Atau gen amplifikasi peningkatan kopi gen ya, maka akan meningkatkan dosis gen dan produknya. Jadi ini adalah mekanisme aktivasi onkogen ya. Ada 1, 2, 3, 4, ada 5 ya. Mekanisme aktivasi onkogen itu ada 5.
Nih, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ya. Oke, ini penjelasannya. Nah, sekarang strategi terapi ya yang berhubungan dengan kinase. Kinase target kinase ya sebagai target. Ada banyak sekali tipe kinase. Tipe kinase itu tidak semuanya untuk faktor pertumbuhan aja, karena ada juga kinase yang bekerja di jalur metabolisme ya. Jadi ada tirosin kinase transmembran, ada kinase sitoplasma, ada kinase inti. Semuanya itu punya implikasi terhadap kanker. Ya. Secara teoritis, kita mungkin memperkirakan bahwa mendesain obat dengan spesifitas yang tinggi terhadap kinase akan sulit, karena struktur dan domain katalitik dari kinase yang berbeda adalah sangat mirip, karena dia semuanya kinase ya. Bila kinase tersebut berada pada posisi aktif, namun sudah berhasil tesis inhibitor kinase tertentu. Ya, jadi inhibitor kinase itu adalah suatu target obat yang yang penting ya untuk terapi kanker. Ini adalah beberapa contoh inhibitor kinase ya. Ini EGFR misalnya, kalau ini adalah suatu monoklonal antibody monoklonal yang namanya itu ada Herceptin, Erbitux, Bix namanya ya. Jadi kalau antibody monoklonal itu ini untuk EGFR yang termutasi, yang termutasinya EGFR sehingga sinyalnya menjadi terus-terusan. Nah, jadi ada inhibitornya mencegah supaya dia tidak meneruskan sinyal faktor pertumbuhan. Terus ada lagi yang targetnya adalah tirosin kinase yang ada di sini. Nah, ini nama obatnya. Ada lagi yang targetnya adalah RAF ya, tirosin kinase RAF. Di sini nama obatnya. Ada yang targetnya ini, ada yang targetnya ini, macam-macam ya obat untuk kinase itu. Ya. Misalnya gen ERB2 atau HER2 ya, anggota dari EGFR itu ditemukan teramplifikasi sebanyak 30% pada pasien kanker payudara. Jadi ada sel kanker payudara itu yang HER2 positif ya, artinya dia gen pengode HER2-nya itu teramplifikasi banyak atau produknya banyak ya. Ekspresi berlebih dari gen ini pada percobaan menggunakan tikus menghasilkan transformasi sel dan induksi kanker payudara ya, sudah dipelajari orang. Jadi ERB itu peran besar pada kanker payudara. Jadi ada beberapa obat inhibitor kinase yang berpeluang kecil yang menghambat aktivitas kinase dari EFGR. Itu yang dikembangkan. Oh, ini untuk yang tadi ya, nama-nama obatnya tadi. Ada juga yang sudah disahkan untuk pengobatan non-small cell lung cancer. Ini nah, ada pendekatan lain adalah target domain ekstraselular reseptor ERB2 menggunakan antibodi monoklonal yang tadi ya. Jadi ini tuh cerita untuk antibodi monoklonal. Inhibitor untuk domain ekstraselular.
memahami terlebih dahulu kenapa orang yang kankernya itu disebabkan oleh mutan KARAS itu tidak merespon. Ya. Jadi kalau yang onkogennya itu adalah EGFR, maka pembahatan itu akan berhasil. Tapi kalau onkogennya itu adalah RAS atau protein-protein yang lain di bawahnya, maka tidak akan berpengaruh. Di sini katanya ya FDA sekarang merekomendasikan untuk screening DNA tumor pasien untuk mengetahui mutan KARAS sebelum menggunakan Erbitux dan Vesitibix. Nah, karena ini targetnya bukan KARAS gitu. Jadi kalau ada pasien kanker yang ternyata yang termutasi itu adalah RAS, berarti dia nggak cocok dengan pengobatan ini gitu maksudnya. Jadi ada pengaruh informasi genetik terhadap respon obat, namanya farmakogenomik. Ya, itu membantu dokter untuk memilih pengobatan yang tepat untuk masing-masing individu. Jadi harus dikarakterisasi genom DNA tumor, ya, dielusidasi sejumlah perbedaan tipe tumor secara molekular pada sejumlah kanker, misalnya kanker payudara. Itu akan memberikan respon yang berbeda terhadap pengobatan tertentu. Jadi ini adalah tahapan yang penting untuk memberikan pengobatan yang khusus untuk individu tertentu, di mana pengobatan dicocokkan dengan tipe molekular tumornya, ya, sehingga menjanjikan peningkatan kesuksesan dapat diberikan. Jadi kebayang kalau misalnya asal menggunakan obat aja, jadi tidak diketahui apakah misalnya dia kanker payudaranya itu dia HER2 positif, atau kalau kanker payudara ada yang BRCA1, BRCA2, berarti beda lagi gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan yang bisa Anda jawab ya, tolong Anda jawab untuk melihat pemahaman dari bab ini. Ya, gitu udah selesai presentasinya. Silakan kalau ada pertanyaan. Rizky, Ibu, suara saya cukup keras nggak? Saya mau bertanya. Suara saya keras, Bu, kedengaran. Oh ya. Ya, ada pertanyaan silakan. Mau tanya Bu, Syifa NPM. Ya. Tadi kan kalau nggak salah kanker itu ada mutasi ya Bu di gennya. Ya. Nah, gennya itu kan menghasilkan protein ya Bu. Ya. Protein yang dihasilkan itu bakal ngaruh ke tubuh kita nggak Bu? Terus responnya kayak gimana? Terima kasih Bu. Ya, baik. Jadi protein yang jadi gini. Jadi kan mutasi itu emang kemungkinan besar bisa terjadi, ya. Kan ini semuanya ini adalah protein. Nih, semuanya ini adalah protein, ya kan? Semua protein itu ada gen pengodenya. Semua gen memiliki kemungkinan untuk termutasi. Ya kan? Nah, kalau yang termutasi itu adalah gen-gen yang dikode oleh protein-protein ini, maka kemungkinan dia bisa menyebabkan kanker. Karena protein ini adalah protein-protein yang jalur signal transduksi yang gunanya untuk mengaktifkan transkripsi suatu protein yang berhubungan dengan pertumbuhan sel gitu. Jadi kanker itu mutasi yang bisa menyebabkan kanker itu adalah mutasi yang terjadinya pada proto-onkogen atau tumor supresor gen, dalam hal ini mutasi pada proto-onkogen gitu. Nah, berubah nggak, ada efeknya nggak pada tubuh kita? Ada. Jadi kalau mutasinya itu menyebabkan protein RAS ini dia tidak aktif gitu, aktif terus, berarti kan dia kerja terus. Nah, dia akan mengaktifkan faktor transkripsi terus-menerus, akhirnya sel membelah terus-menerus gitu. Kalau dia mutasinya menyebabkan suatu protein, jadi semua mutasi yang ada di sini itu umumnya menyebabkan dia menjadi
aktif terus-menerus gitu ya, menjadi aktif terus-menerus. Itu yang menyebabkan kanker dan ada pengaruhnya ke dalam tubuh kita kalau proteinnya aktif terus-menerus. Kalau berarti kan protein itu menghasilkan produknya terus-menerus, terus dia kerja terus-menerus. Kalau dia kerja terus-menerus ya efeknya gitu. Macam-macam. Jadi ada efeknya pada tubuh kita. Ya. Gimana? Tadi siapa yang bertanya? Sudah mengerti, Bu. Terima kasih. Oke. Ya. Ada lagi? Saya mau nanya, Bu. Ya. Kan tadi tuh Bu dijelaskan ada beberapa onkogen yang mutasinya itu di protein. Nah, bagaimana sih Bu cara mendeteksi bahwa protein yang termutasi itu adanya di misalkan di RAS atau di EGFR-nya. Terus apakah sel kanker ini itu bisa dideteksi secara dini atau tidak ya Bu? Ya, baiklah. Jadi gini, harusnya bisa. Jadi kan itu yang tadi dijelaskan pada ini. Ya, jadi kan banyak kalau kita lihat pada jalur faktor signaling faktor pertumbuhan tadi itu, ya kan, semua protein-protein pada jalur signaling faktor pertumbuhan itu berpotensi untuk menjadi onkogen, ya kan? Jadi kan misalnya ada kanker payudara misalnya, kita nggak tahu apa gen mana yang termutasi, apakah gen EGFR atau gen RAS-nya atau RAF atau apa, atau hasil dari mutasi beberapa gen ya, sehingga produknya tidak hanya satu gen aja yang termutasi gitu. Nah, jadi untuk mengetahui bagian gen mana yang termutasi, ya salah satu cara yang harus dilakukan adalah karakterisasi genom DNA tumor. Jadi diambillah sel tumor, ya sel tumor itu diambil, berarti harus diambil sel tumornya dengan suatu cara, terus isolasi DNA-nya, terus ditentukan urutan nukleotida dari genom tumor itu. Tapi bisa aja target yang akan kita tentukan itu nggak bisa. Kan misalnya genom manusia itu ada 3 miliar. Nggak mungkin kita menentukan 3 miliarnya kan. Nah itu gunanya orang sudah memetakan. Misalnya gen EGFR itu adanya di mana gitu. Terus jadi dia hanya misalnya dia amplifikasi untuk gen EGFR-nya aja dulu untuk tumor gen yang dia karakterisasi itu adalah gen EGFR, gen kemudian RAS misalnya, terus ERK, segala macam dan seterusnya. Jadi itu gunanya untuk dibandingkan dengan sel yang normal, urutan yang normal, ada mutasi apa enggak gitu. Makanya tadi ada di sini. Makanya tadi di sini seperti di onkogen RAS ini kan, nah ada mutasi pada kodon 12, 13, 61 itu berhubungan dengan tumor katanya. Kenapa sih orang kok bisa tahu seperti ini? Berarti dia setelah menganalisis dari beberapa sampel kanker atau tumor, nah dia memperoleh bahwa misalnya kok dari keseluruhan pasien kanker kanker usus misalnya ada mutasi pada ini. Jadi dari sejumlah pasien itu ditemukan mutasi itu gitu. Berarti mutasi itu yang sangat berpengaruh kepada aktivitas dari GTP-ASE ini misalnya gitu. Jadi untuk mengetahui tadi katanya seharusnya pengobatan kanker itu terarah gitu. Misalnya kalau pakai nih, misalnya kalau pakai
antibodi monoklonal yang menghambat ini, berarti harusnya yang rusak itu adalah fungsi EGFR ini. Kalau ini juga yang rusak itu berarti harusnya fungsi ini, berarti gen ini harusnya yang termutasi. Kalau yang termutasinya adalah RAF, nah maka obatnya ini. Kalau yang termutasi adalah ABL, maka obatnya ini gitu. Berarti kan harus dikarakterisasi dulu pada pasien itu gen mananya yang termutasi. Itu mungkin nggak tahu kalau di Indonesia mah belum dilakukan seperti itu ya. Nggak tahu kalau di luar negeri. Karakterisasi genom DNA tumor yaitu dengan mengelusidasi sejumlah perbedaan tipe tumor secara molekular ya pada sejumlah kanker akan yang memberikan respon yang berbeda terhadap pengobatan tertentu. Jadi adalah tahap penting untuk memberikan pengobatan yang khusus untuk individu tertentu. Ya, seperti itu jawabannya, Retno. Iya Bu, kalau misalkan ini Bu, apakah dari kanker sendiri itu, dari kanker payudara misalkan bisa dideteksi secara dini nggak Bu? Jadi awal dari sebelum dia jadi kanker, apakah udah bisa dideteksi Bu? Kayak kemarin itu sudah dijelaskan di bagian pendahuluan. Kanker itu bisa dideteksi itu kadang setelah dia mencapai stadium tertentu gitu. Ya, setelah dia mencapai stadium tertentu itu bisa dideteksi. Misalnya orang ada benjolan, suka diambil benjolan, ya kan itu biasanya dideteksi dia ganas apa enggak. Berarti yang dia deteksi adalah protein tertentu, biasanya tingkat protein yang dideteksi orang, protein EGFR-nya banyak apa enggak gitu. Itu yang dideteksi dari benjolan yang diangkat gitu. Ada protein yang ekspresinya banyak apa enggak. Kalau ada berarti kemungkinan dia ganas. Nah, kan itu keputusannya teh ganas apa jinak ya kan gitu. Nah, biasanya benjolan juga kan terasanya ketika sudah agak besar. Jadi dari awal mah nggak bisa. Kecuali ada orang tuanya kanker payudara, ya kan? Nah, kanker payudara itu bisa disebabkan oleh jalurnya hormon estrogen. Nah, tapi ada juga yang diturunkan. Nah, kalau yang diturunkan itu yang ada mutasi pada gen BRCA2 dan 1, ya kan? Nah, kalau itu diturunkan, berarti diturunkan dari ibu, ya kan? Jadi kalau dia misalnya ibunya kanker payudara, terus dia ingin mendeteksi apakah dia gen BRCA1-2-nya termutasi juga, itu bisa dilakukan. Jadi dia bisa tahu. Nah, tapi BRCA1-2 itu adalah tumor supresor gen, bukan onkogen. Itu nanti kita belajarnya ya. Itu tumor supresor gen, artinya gini, kalaupun dia membawa mutasi BRCA1 dan BRCA2 dari orang tuanya, tapi di awal kehidupannya dia mah nggak kanker payudara. Tapi kalau selama dia hidup, nah ada mutasi lagi di gen yang satunya, kan tadi kalau tumor supresor gen itu harus dua-duanya termutasi. Nah, selama dia hidup kalau termutasi baru dia menjadi kanker gitu. Jadi kalau dia punya turunan BRCA1, BRCA2 termutasi itu dia berpotensi untuk kena kanker gitu. Gitu. Tapi kalau onkogen mah umumnya bukan diturunkan onkogen. Onkogen itu terjadi selama kehidupan gitu. Jadi kan penyebab mutasi kan macam-macam, selain dari kerusakan replikasi ada karena zat kimia, ada karena sinar, ada ya macam-macam kan. Ada karena ROS, radikal oksigen. Ya Ibu, terima kasih Bu. Ya, ada lagi? Kalau nggak ada ya, ini ada videonya ya, saya liatin. Ini Anda bisa lihat YouTube? Bisa Bu. Ya, ini ya. Ini sih lebih ke selular ya.
Suaranya tapi enggak ada. Kenapa suaranya bisa hilang? Without this, solid tumor growth is limited to about 2 millimeters. Mammalian cells obtain the oxygen and nutrients they require to survive from nearby blood vessels. Because of this, cells are usually located no further than 0.1 to 0.2 millimeters from the capillary. Tumor cells also require a blood supply to grow. Without this, solid tumor growth is limited to about 2 millimeters, or approximately 100 to 300 cells. Small tumors without blood vessels may lie dormant for months or even years. However, tumors can develop their own blood supply by a process known as angiogenesis. The process begins when tumor cells secrete angiogenic growth factors that stimulate endothelial cells lining nearby vessels. In addition, some tumors also require activation of certain growth factor receptors, such as epidermal growth factor receptor and RET, in order to grow and spread throughout the body. Therefore, agents that block angiogenesis and tumor cell growth have the potential to be more effective anti-cancer therapies than agents that act on only one of these pathways. Of the angiogenic factors produced by the tumor, the most important is thought to be the vascular endothelial growth factor, or VEGF. VEGF binds to specific receptors located on the endothelial cells lining nearby blood vessels. VEGF binds to the extracellular portion of the VEGF receptor, promoting receptor dimerization. This activates the receptor's intracellular tyrosine kinase domain, and autophosphorylation takes place. This allows specific intracellular molecules to recognize and dock onto the VEGF receptor, propagating a signal from the cell surface into the cell. VEGF signaling within the endothelial cell stimulates the formation of new vessels that grow towards the tumor. The tiny tumor now has a supply of oxygen and nutrients, allowing it to grow and to metastasize to other parts of the body. Activation of certain growth factor receptors is implicated in tumor cell growth. For example, the epidermal growth factor receptor, EGFR, is important in many cancers, and RET is important in certain types of thyroid cancers. Growth factors bind to the extracellular portion of the receptors, promoting receptor dimerization. This leads to activation of the receptor's intracellular tyrosine kinase domain and autophosphorylation, which in turn stimulates a cascade of downstream signaling events. The consequences of receptor signaling are tumor growth and metastasis. AstraZeneca is investigating orally bioavailable small molecules that target the intracellular tyrosine kinase domains of the VEGF receptor, EGFR, and RET kinase. These studies are evaluating the effects of inhibiting ATP binding within the tyrosine kinase domain of the VEGF receptor to prevent the signal transduction that would otherwise lead to new tumor blood vessel formation. The effect of inhibiting signal transduction via EGFR and RET kinases on tumor growth and survival is also being evaluated. In the absence of a blood supply and inhibition of growth factor signaling, the tumor remains in a dormant state. Additionally, the ability of the tumor to metastasize is reduced. Ya, setelah melihat video itu, ada komentar nggak
videonya ada yang ini enggak kok videonya ada komentar? Bisa dimengerti Ibu karena bahasa Inggris tadi kurang bahasa Inggrisnya tadi kurang putus-putus. Susah Bu. Oh, putus-putus. Bahasa Inggrisnya memang emang audionya gitu Bu, emang audionya gitu. Oh, iya di saya juga agak kurang keras sih. Iya Bu. Tapi kalau kita lihat videonya tadi itu dia menceritakan bagaimana sel tumor itu merangsang terbentuknya angiogenesis. Nah, angiogenesis itu kan pembentukan pembuluh darah. Tadi lihat nggak dia gini-gini terus supaya ada terus muncullah pembuluh darah gitu kayak cacing gitu masuk ke dalam. Iya Bu, iya. Nah, itu proses angiogenesis. Kemudian yang agak aneh ya, harusnya kan pengikatan ligan ke reseptor itu merubah konformasi. Kalau dia tadi seperti dia sih menunjukkannya seperti ada aliran listrik ya, ada yang bersinar-sinar gitu ya. Sebenarnya kan pengikatan ligan ke reseptor kan reseptornya mengalami dimerisasi itu. Nah, dia itu merubah konformasi. Sehingga kalau dia merubah konformasi, dia bisa autofosforilasi. Tadi juga nggak digambarkan. Tadi dia menggambarkannya seperti ada aliran listrik gitu ya. Terus protein-protein intraselularnya kok nempel semua di reseptornya ya kan, digambarkannya seperti itu. Padahal aliran transduksi sinyal itu kaskade. Seperti yang saya jelaskan tadi itu kaskade itu maksudnya gini, pengikatan EGF terhadap EGFR menyebabkan EGFR mengalami dimerisasi dan autofosforilasi. Kemudian dia mengikat GRB2, GRB2 mengikat SOS, SOS mengaktifkan RAS, RAS mengaktifkan RAF, RAF mengaktifkan MEK, MEK mengaktifkan MAPK. MAPK terus jalan ke dalam inti sel, tadi itu nggak dijelaskan seperti itu ya. Dia menggambarkannya itu kayak ada aliran listrik gitu ya, padahal nggak seperti itu. Jadi bukan aliran listrik seperti itu, sebenarnya itu melibatkan banyak protein gitu. Jadi dia tuh tahap-tahap gitu, kaskade itu banyak tahapan gitu. Ya, tapi ya lumayan sih dia kan menjelaskan bagaimana tumor itu terbentuk, terus dia masuk ke dalam pembuluh darah, terus dia mengalami angiogenesis, menjelaskan kenapa tumor itu bisa tumbuh. Nah, tadi yang dia jelaskan satu lagi adalah inhibitor. Jadi ada inhibitor yang kemudian bisa menghambat menghambat si reseptor itu melanjutkan sinyalnya gitu. Jadi inhibitor yang kalau dia berikatan dengan reseptor itu nggak berubah konformasi gitu. Jadi tidak bisa mengalami autofosforilasi. Gitu. Itu yang digambarkan tadi. Ya, sudah? Ya Bu. Cukup? Ada lagi pertanyaan?